wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wa hin. Para pimpinan lembaga di bawah pesantren modern Al-Amanah yang sangat saya muliakan, pimpinan Madrasah Aliyah Bilingual, pimpinan SMP Bilingual Terpadu 1 dan 2, pimpinan SD Antawiria, pimpinan kepengasuhan pesantren, juga Bunyai, pimpinan Sanggar Muratal Al-Quran, dan lain-lain yang sungguh sangat saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, kenikmatan yang rata-rata manusia melupakannya, yaitu sehat dan kesempatan. Moga-moga kesehatan dan kesempatan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk diri, keluarga, khususnya untuk lembaga pendidikan kita. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya. Semua yang hadir sehat ya. Kita membuat sunatan hasanah, tradisi yang baik. Sekarang masih ada saya, suatu ketika pasti tidak ada, karena orang semuanya dibatasi oleh usia. Oleh karena itu saya berharap tradisi ini tetap berlangsung. Yang tujuan tradisi sarapan pagi bersama ini, yang pertama dalam rangka mempererat silaturahim, saling memahami, saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga lembaga-lembaga di bawah pesantren modern Al-Amanah berjalan seiring, berjalan saling mendukung, sehingga kita harapkan bisa memberikan pelayanan maksimal bagi para santri. Yang kedua, sarapan pagi ini bisa kita manfaatkan untuk bisa berdiskusi, menyampaikan hal-hal yang barangkali sulit untuk dipecahkan, atau barangkali kita bisa menggagas hal-hal yang baru yang berkaitan dengan pesantren dan lembaga pendidikan kita. Seperti kita ketahui, dinamika pendidikan, bahkan juga pesantren, demikian cepatnya, yang memerlukan bagi kita perhatian yang sungguh-sungguh, bukan seperti masa lalu, tapi setiap hari, setiap waktu ada perubahan-perubahan, ada setiap hari, setiap waktu ada dinamika,
setiap hari, setiap waktu ada disruption dan seterusnya. Kita perlu melakukan adaptasi dan inovasi serta kreativitas agar lembaga pendidikan kita tetap eksis di tengah dinamika pendidikan yang luar biasa. Memang tidak sederhana seperti kelihatannya. Di dalam lembaga pendidikan itu seperti kita alami, banyak hal yang mesti harus kita eksekusi cepat, karena pendidikan itu kan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi 24 jam anak di pesantren harus mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai pimpinan tidak hanya memperhatikan bagaimana guru mengajar di dalam jam yang menjadi tanggung jawabnya, tapi kita berpikir bagaimana ketika para santri ada di luar kelas dan mereka menjalani kehidupan sehari-hari dan mereka harus mendapatkan kepastian, mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang saya maksud bukan hanya guru menyampaikan satu pelajaran atau memberikan nilai-nilai tertentu, tapi bagaimana seluruh lingkungan ini bisa berbicara, bisa memberikan nasihat, bisa menjadi guru kepada para santri. Misalnya tentang keadaan kelas, misalnya tentang keadaan kamar mandi, keadaan perpustakaan, perputaran buku di perpustakaan, keadaan taman-taman, keadaan tempat-tempat di sekitar sekolah, dan banyak aspek yang lain yang itu eksekusinya tidak hanya seminggu sekali, apalagi 1 bulan, tapi eksekusinya itu per jam. Karena kecuali santri sudah bisa membuang sampah di tempatnya, ternyata masih banyak santri yang menjadikan alam ini sebagai tempat membuang sampah. Pagi kamar mandi sudah bersih dari bungkus-bungkus sampo, bersih dari bungkus-bungkus sabun, 1 jam berikutnya sudah muncul bungkus-bungkus sampo, Apakah seperti itu kita akan menunggu sore untuk mengambil bungkus-bungkus itu? Pagi tadi setelah subuh kita langsung nyapu misalnya. Saya keliling lagi hari ini, sudah ada banyak plastik di beberapa tempat. Yang lebih celaka, ada guru di sana yang sedang mengawasi santri yang akan datang ke kelas tanpa melihat di bawahnya ada banyak plastik. Nah, ini yang mesti kita sosialisasikan kepada para guru, bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya santri kemudian masuk kelas, kemudian bersalaman, kemudian mengajar, tapi bagaimana membuat lingkungan ini bisa berbicara. Lingkungan itu menjadi penasehat, lingkungan menjadi guru. Nah, ini tentu memerlukan perhatian kita semua, sangat detail, sehingga anak-anak tidak mendapatkan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Kenapa ya kok kotor? Kenapa ya kok seperti ini? Ya kenapa ya seperti ini? Tapi mendapatkan pelajaran bahwa ada keteraturan di sana, ada perhatian di sana, ada keindahan di sana, dan itu kita harus ciptakan dalam seluruh lingkup sekolah. Dan penting juga kami sampaikan, anak-anak kita itu sangat jarang digerakkan untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada di pesantren dan sekolah. Misalnya menguruk sesuatu, memotong rumput, merapikan taman, jarang sekali. Karena semuanya sudah dipegang oleh Pak Tukang. Ini baik-baik saja, tapi dalam waktu yang sama maka anak akan kehilangan kepekaan, akan kehilangan rasa ikut memiliki. Ketika seseorang kehilangan rasa ikut memiliki, maka dia tidak punya jiwa care, memelihara tetap terhadap sesuatu yang ada di pesantren ini. Yang ujungnya adalah banyak kerusakan yang diakibatkan oleh tidak adanya rasa ikut menjaga dan memiliki. Oleh karena itu penting, kecuali disiplin di dalam kelas, jam masuknya, jam masuk guru, anak-anak juga diajarkan bagaimana mencabut rumput, membersihkan rumput, mencoba memotong taman, jangan dihandle oleh guru semua atau dihandle oleh Pak Tukang semua. Nah, ini harus menjadi semacam kesadaran bersama, kecuali yang sudah ada di dalam kelas. Juga yang perlu saya sampaikan adalah kita belum punya mekanisme yang baku bagaimana melahirkan pemimpin. Padahal pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara tepat itu sangat menentukan bagaimana sebuah organisasi, bagaimana sebuah lembaga bukan hanya mampu bertahan, tapi juga bisa mampu mengembangkan diri. Oleh karena itu saya berharap struktur di lembaga, kepala sekolah dalam hal ini mampu memilih orang-orang terbaik untuk wakilnya. Soal like and dislike itu biasa, tapi jangan menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan utama dalam memilih waka harus orang yang memang memiliki kapabilitas, kemampuan, atau integritas. Dan penting juga harus memiliki visi. Dan kepala sekolah harus bertanggung jawab bagaimana agar waka-waka itu bisa mengembangkan diri, diskresi, melakukan kreativitas yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dari situlah kemudian kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik dalam jumlah yang lebih banyak. Mau tidak mau kita harus mengakui guru kita masih sangat guru yang reguler, yang beliau datang kemudian mengajar seakan-akan cara berpikirnya hanya itulah. Padahal ketika beliau ada di dalam sekolah, banyak hal yang harus dilihat. Misalnya sekarang, apakah guru itu tahu bagaimana keadaan anak ketika malam di kamar misalnya? Bagaimana mereka tidur misalnya? Bagaimana mereka belajar misalnya? Apakah guru-guru juga sudah mampu memberikan semacam formula bagaimana cara belajar yang baik? Kita seperti menerima takdir saja. Kayak anak-anak dikumpulkan, baca buku, awasi. Ini cara yang
ya sudah sekian ratus tahun dilakukan tanpa ada perubahan. Guru yang baik tentu akan berpikir bagaimana ya menciptakan sebuah cara belajar sehingga waktu yang sudah sedikit bisa efektif digunakan, anak bisa belajar dalam waktu singkat, bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Apakah guru sudah melakukan penelitian-penelitian kecil tentang itu? Kalau anak-anak mungkin belum mukim, guru bisa melakukan penelitian-penelitian kecil bagaimana anak-anak kita ketika ada di rumah. Apakah nilai-nilai yang kita ajarkan, akhlak yang kita ajarkan dan kita biasakan di sekolah bisa juga diamalkan di rumahnya. Apakah ada korelasi yang positif antara keadaan rumah dan fokus anak di dalam belajar? Itu mesti harus ada hal-hal yang dilakukan seperti itu ketika dalam waktu yang sama kita ingin sekolah kita menjadi sekolah yang berbeda. Karena sekolah yang berbeda tentu yang seluruh gurunya memiliki semangat belajar yang luar biasa, bukan hanya berkaitannya dengan metodologi dan penguasaan materi, tapi juga yang berkaitan dengan kehidupan santri secara umum, penelitian-penelitian kecil, sehingga dari situ guru akan mendapatkan keasikan karena akan menemukan pengetahuan-pengetahuan yang original, yang otentik, karena langsung ditemukan di tengah para santri. Nah, hal-hal seperti itu harus terus-menerus disampaikan kepada para guru, sehingga kita berharap kelemahan kita di dalam memberikan in-service training pada guru bisa ditutupi dengan ikhtiar-ikhtiar kita memberikan tugas-tugas kecil kepada para guru, tugas kecil tapi sebenarnya menggugah cara berpikir, menggugah kreativitas, menggugah kecerdasan mereka, dan ini akan menjadi pemicu bagi lahirnya guru-guru yang luar biasa di masa yang akan datang. Di banyak sekolah, para asatidz dan ustadzat, kita melihat sesuatu yang rutin, yang ya itu dari itu ya itu saja. Kita tidak ingin guru kita menjadi seperti itu. Guru kita harus guru yang aktif, guru yang seorang pembelajar, guru yang seorang pembaca, guru yang seorang peneliti walaupun dalam bentuk kecil. Tentu untuk menimbulkan situasi ini kecuali kita menyampaikan juga harus ada insentif-insentif bagi guru yang berhasil melakukan sesuatu. Sedikit saja guru itu mau, ya seperti misalnya yang dicapai Ustadzah Bidah, sedikit saja mau menengok tentang kesempatan peluang-peluang untuk mengikuti sesuatu, ternyata guru kita juga tidak kalah, baik di level nasional apalagi regional. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran kita semua. Dan sarapan pagi ini ya kita harapkan para pimpinan lembaga ini mampu mencari formula yang baik bagaimana guru ini bisa berkembang maksimal. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada para santri. Ingat, ketika itu ada pendidikan dan pengajaran kepada santri, itu ada kaitannya dengan hal yang lain. Pendidikan itu aspeknya kan tiga, ada guru, ada peserta didik, ada lingkungan. Ya, ada guru, ada murid, ada lingkungan. Nah, lingkungan itu ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, juga lingkungan keluarga. Ini berkelindan. Ketika lembaga pendidikan itu pengen berkembang secara baik, ya tentu seluruh aspek ini harus mendapatkan perhatian, termasuk keluarga. Ya,
di pesantren kita, di sekolah kita masih seperti sekolah yang lain, belum bisa memanfaatkan potensi keluarga dalam rangka mendukung bagaimana program pendidikan ini berjalan. Bahkan bukan hanya tidak mendukung, mereka sama sekali kadang-kadang tidak paham terhadap program pendidikan yang kita lakukan. Seperti yang terjadi semalam, sekian banyak wali santri datang ke pesantren untuk mempertanyakan tentang kekerasan yang terjadi 4 bulan yang lalu. Nah, anaknya bolos apa izin, kemudian ditanya, maka dia menceritakan kejadian yang sekian lama. Nah, tentu orang tua marah terhadap hal yang semacam itu. Tapi orang tua kan nggak ngerti. Mereka mestinya harus berpartisipasi, tidak hanya marah ke pesantren, tapi memberikan dorongan kepada anaknya agar berani melaporkannya. Tentu di belakangnya itu akan bagus. Itulah berarti orang tua memberikan dukungan terhadap proses pengembangan keberanian santri. Tapi ternyata orang tua kan hanya seperti kita itu seperti dianggap pemberi jasa, sehingga mereka berhak menuntut sesuatu seperti yang mereka inginkan. Bahwa kita sebenarnya harus bersama-sama antara orang tua dan karena ini belum kita jelaskan kepada masyarakat apa yang seharusnya mereka lakukan, maka seringkali timbul sesuatu yang tidak kita inginkan, akhirnya menjadi sesuatu yang nggak nyaman. Padahal anak itu juga anaknya pesantren, anaknya orang tua. Kita harus bersama-sama menyikapi ketika anak itu akan bertindak seperti ini, menyikapinya seperti apa dan sebetulnya. Ternyata walaupun orang tua tidak cukup berpendidikan, ternyata juga belum sampai pada pengertian yang baik gitu. Nah, ini yang sering kali terjadi dari dulu hingga hari ini. Dan ini harus ada mungkin diskusi-diskusi yang khusus membicarakan ini, bagaimana kita bisa saling bekerja. Paling tidak orang tua tahu apa yang mereka lakukan seharusnya ketika menghadapi bermacam problem yang dihadapi oleh santrinya, putra-putrinya. Itu para asatid dan ustadzat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sarapan pagi ini. Sekali lagi bukan masakannya, tapi ya tadi, ada tradisi yang baik yang harus kita jaga dalam rangka meningkatkan soliditas di lembaga pendidikan kita. Dengan solid, insya Allah lah kita akan bisa memberikan sesuatu yang baik kepada para santri. Baik, itu kita berdoa bersama, semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan senantiasa bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli ma nawaina as-salihah bi barakati wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 لطيف 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 يا رزاق 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 يا فتاح يا عليم 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 فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا قهار 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 الفاتحة. Itu istighosah di setelah subuh ya. Kita tahu surat Al-Fatihah itu menemani saya ketika kita baru menginjak di daerah ini. Kemudian ayat kursi adalah ayat yang sangat luar biasa. Ya Hayyu ya Qayyum, apa kita mengetahui ke maha pengawasannya terhadap kita terus menerus. Dan kita ketika membaca Ya Hayyu ya Qayyum, apa kita tanamkan di dalam jiwa kita bahwa Allah sedang melihat kita, sedang mengawasi kita, sedang menilai aktivitas kita. Dengan membaca Ya Latif, kita ingin agar kita bisa merasakan aliran darah, kerja otot, kerja tulang, kerja sendi. Itu sebenarnya bagian dari kelatifan Allah terhadap diri kita. Ya Razak, maha pemberi rezeki, kita wiridkan agar kita diberikan hikmah, diberikan ilmu. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga hikmah, ilmu, bahkan juga kewalian. Ketika kita membaca Ya Razak, kita berharap Allah memberikan hak sebagai pemberi kepada kita, diberikan apa saja yang terbaik. Ya Fatahu ya Alim, kita baca agar ada solusi setiap permasalahan yang kita hadapi.
ya Fattahu yang Alim, Maha membuka, Maha menyelesaikan bersalah, dan Maha mengetahui. Dengan baca itu kita harapkan ada solusi-solusi dari setiap problem yang kita hadapi. Setiap hari kita memang diberikan ujian-ujian oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan hal-hal yang buruk dan hal yang baik sebagai fitnah, ya. Wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu ahbarakum. Ya Qahar Maha memaksa untuk memberikan keyakinan kepada kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang yang tidak suka kepada kita, orang yang sengaja ingin mencelakakan kita, berhadapan dengan ya Qaharnya Allah. Itu menjadi semacam pakar di dalam diri. Itulah kenapa kita wirikan setelah sholat subuh, dan barangkali itu harus dijaga juga nanti agar itu menjadi sebuah tradisi yang baik. Baik, sebelum kita berdoa, yang terakhir saya harapkan para pimpinan sekolah membuat sebuah program kecil sehingga saya bisa menilai di akhir tahun capaian-capaiannya berapa persen terhadap program kecil. Dia tulislah program, ya 3, 4, 5 program lah. Misalnya selama ini saya tidak pernah menilai Ustadz dari program. Ya, apakah program yang jenengan buat itu bisa dilaksanakan? Kalau bisa dilaksanakan berapa persen? Ya, tolong dibuatkan 3 atau 4. Misalnya tentang rencana penerimaan santri baru. Kita ingin menerima santri-santri berapa, apa yang upayakan. Ada korelasi nggak usah dengan hasilnya. Di tahun kemarin kita semua menurun, ya mungkin karena pandemi. Di Aliyah menurun cukup signifikan, hampir 50 santri. Di Aliyah juga, di SMP juga ada penurunan mungkin sekitar 10 lah santri. Ini pandemi sudah mulai berakhir. Ada rencana menerima santri berapa, kemudian ada upaya-upaya apa yang kita lakukan, demikian juga SD. Apa yang kita lakukan dalam ikhtiar memenuhi itu, misalnya gitu. Kemudian ada program-program prestasi yang tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Kita tidak bisa meraih semuanya, tapi paling enggak ada program ini yang akan menjadi unggulan kita sehingga bisa bersaing di tingkat nasional misalnya. Kemudian juga apa yang misalnya itu program tentang penerimaan santri, juga keinginan kita untuk unggulan. Kemudian juga kalau di Aliyah mungkin program bagaimana serapan anak-anak ini di perguruan tinggi misalnya. Kita ingin anak-anak ini masuk di perguruan tinggi, kan di kelas 1 sudah ada pemetaan mitigasi. Nah, kemudian apakah itu berkorelasi positif dengan hasilnya ketika anak itu sudah benar-benar keluar, kemudian bisa dilakukan evaluasi. Kalau di SMP juga demikian, alumni SMP apakah sebagian besar bisa mendukung perkembangan Aliyah. Terus kalaupun keluar, berapa orang yang keluar, kemudian mereka apakah mondok atau tidak. Kalau mereka tidak mondok, apa yang kita lakukan? Ternyata kalau yang tidak mondok itu sangat berpengaruh negatif terhadap perkembangan santri kita. Oleh karena itu penting bagi anak untuk tetap SMP, untuk tetap mondok. Ya, walaupun mungkin kalau bagus mondoknya di Aliyah kita, kalaupun tidak ya di SMP. Kita buat program-program yang kecil seperti itu sehingga kita bisa berdiskusi bersama nanti di tahun. Ini belum. Kita coba lakukan perubahan-perubahan di dalam membreakdown dari program-program itu.
dibikin juga ke pengasuhan, membuat program apa dan seterusnya. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhsina min dhulumatil wahmi wa aftah alaina ma'rifatil ilmi wa ahsin halaqana bil hilmi wa sahil lana min fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahlil wa ahli khair wa antarzuqna wa iyyahum uluman nafi'a wa amalan shalihan wa khairat dunya wal akhirah wa antahfadhana wa iyyahum min jamil ma'asi wa ahwali yaumil qiyamah wa atina ya Allah kama ataita ibadaka shalihin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang dimulai dengan hamdan syakirin, hamdan naimin pernah ditanyakan oleh malaikat, ini gimana? Ya Allah, ada orang berdoa seperti ini. Udah biarkan aja, jangan dicatat, nanti sampai ketemu saya. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Bagus kalau doa dimulai. Dan doa yang dilakukan setelah doa kepada orang tua itu akan makbul. Setelah Rabbighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, doa-doa yang lain akan makbul. Yang ketiga, doa setelah sayyidul istighfar. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, itu juga makbul. Makanya setelah itu saya berdoa untuk para santri, untuk anak-anak, untuk dzurriyyah dan seterusnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini apa ini? Namanya apa ini? Serendel, Pak. Oh, bubur serindel. Bubur serindel ya. Ini bubur serindel ini. Selengkap bubur serindel. Terus ini ya macam-macamnya ya. Ini apa? Ketan ya. Ini betul-betul sarapan pagi ini. Ya, ini kayak di hotel. Ini apa lagi? Ini buah ini. Buah semangka, ada melon. Sini Infus water, Bapak. infus water. Kali ini jamu. Subhanallah. Ya, ini sarapan pagi yang menggugah selera saya yang perutnya terbatas. Kalau perutnya agak besar dikit bisa lebih banyak kan. Ini ada soto ya. Soto. Ada daging, lihat. Soto daging. Ini bumbunya yang berkaitan dengan soto. Ini nasinya. Ini, wih, pencol tumpang ini. Subhanallah. My hobby ini. Ya, ini lengkap, ini sarapan pagi yang luar biasa ini. Semoga barokah. Oke, terima kasih. Mari kita cicipi muqaddimah. Makanan muqaddimahnya apa? Ini. Oh, ya coba.